Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. This afternoon, a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Adanya kita di sini untuk merencanakan rencana kita untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia, tanah putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar itu dari BBC London. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Ini kabar yang membahagiakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda menyebutkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Apa maksudnya itu? Jepang tidak lagi memiliki kekuasaan atas negeri kita, karena mereka telah sepenuhnya menyerah. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai bangsa kita. Oh ya, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan di dalam kekosongan kekuasaan ini? Mana kalau kita mengajukan kepada Soekarno agar segera memerdekakan bangsa Indonesia? Menarik. Jepang tidak berwenang lagi dalam negeri ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Anda, Tuan. Karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dibilang Bu Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak masyarakat yang perlu kita proklamirkan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memutuskan segala perhubungan dengan Jepang. Bagaimana saudara, setuju? Setuju. Jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Berpendapat demikian, Sultan. Nah, PPKI merupakan badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita lah yang akan mengusung sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar berita ini. Saya dengan lainnya akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Esokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sairul Saleh, Sultan Syahrir, Bikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Maaf nih, apakah minta ada di sini? Kami ingin Kang Mas ada keperluan apa ya? begini tuh, ada hal penting yang kami ingin bicarakan. Kalau begitu silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencarimu. Ya, siapa Bu? Para pemuda ingin berbicara penting katanya. Kalau begitu, ajak mereka masuk. Ya, silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang dengan kelompok muda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun rencana kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahasnya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan hal itu dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas untuk menyiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan sendiri. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Kekuatan segelintir ini tak mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri.
Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berunding dengan para golongan tua. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediaman dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita tidak boleh gegabah, karena mau bagaimanapun kita harus mempersiapkannya secara matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negara ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkannya secara matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Baiklah, berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tak akan setujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali, ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan di Karawang? Tempat ini merupakan markas baru kita dengan dipimpin oleh Sodanco Subeno dan letaknya di bawah komando Peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Raiden di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darus tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan Peta di bawah kepemimpinan Darus. Bung? Ya, ada apa? Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selamat malam. Ada apa, Bu? Maaf kami mengganggu malam-malam begini. Kami membutuhkan tempat untuk perencanaan kemerdekaan untuk esok hari. Benarkah begitu? Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Sebenarnya saya turut berbahagia akan berita ini. Silakan menggunakan ruangan yang akan dibutuhkan. Baiklah, Bu. Terima kasih. Apakah ada kertas dan pena? Ada. Akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi tidak seharusnya ditandatangani oleh PPKI karena PPKI buatan Jepang. Seperti yang kita sudah sepakati, proklamasi akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin di dalam kerajaan? Seperti ketika Amerika menandatangani deklarasi Merdeka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu, kita harus bagaimana, Bung? Karena ini merupakan berkah bagi bangsa Indonesia, maka bagaimana jika ditandatangani atas nama bangsa Indonesia itu sendiri? Ya, saya setuju. Dan saya juga mengusul bagaimana naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong ketikkan naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya selama ini.
Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk bisa memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Ya, sudah. Kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas, bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana jika ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak memiliki kain, Pak. Ibu hanya memiliki kain putih dan merah saja. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting, kita ada niat untuk membuatnya. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Baiklah. Kalau begitu, kita namakan saja bendera itu sebagai Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak istirahat sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja. Trimurti, tolonglah kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa kita. Siap, Bu. Akan saya suruh anak ini saya untuk mengibarkan bendera ini. Siap, laksanakan. Dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh